Hari ini adalah momen terpenting dalam sejarah Republik Indonesia, di mana presiden dan wakil presiden yang terpilih itu dilantik oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Indonesia secara resmi, dan berakhir juga masa jabatan Presiden Jokowi secara konstitusional, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2024 ini. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah guncangan-guncangan politik pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran itu bisa diredam oleh rejim Prabowo. Nah, kenapa saya bicara demikian? Karena sebenarnya mereka berdua ini mempunyai banyak hal yang bisa diungkit atau menjadi apa istilahnya penghalang politik untuk mereka terus memerintah di Republik ini. Yang pertama, Prabowo sendiri adalah presiden terpilih yang memiliki masa lalu yang cukup kelam, yaitu soal pelanggaran HAM. Meskipun saat ini Prabowo sudah merekrut banyak korban-korbannya pada tahun 98, tapi rakyat Indonesia belum lupa karena peristiwa ini juga belum sampai 50 tahun. Ya, kalau kita pikir memang generasi sekarang, terutama generasi Z itu tidak mengetahui atau tidak pernah mengalami. Tapi generasi-generasi orang tua mereka itu masih banyak juga yang dulu pernah menjadi korban kekejaman Orde Baru yang ditopang penuh oleh Prabowo Subianto dan keluarganya. Ya, kita bisa mengatakan bahwa sekarang Prabowo itu sudah lebih baik ya dalam berperilaku politik. Tapi kita juga tidak tahu siapa yang bisa menjamin dia akan tidak berperilaku seperti almarhum mertuanya, yaitu Presiden Soeharto. Nah, kita harus belajar dari sini ya. Kita memang tidak punya banyak kemampuan atau istilahnya tidak punya banyak kekuatan untuk mengalami Prabowo apabila dia berperilaku seperti Soeharto. Tapi setidaknya kita bisa mengingatkan, harus saling bergandengan tangan bahwa itu jangan sampai terulang lagi peristiwa tahun 98, di mana rakyat kecil itu menjadi korban kesenangan pemerintah. Dan rakyat kecil juga tidak berdaya menyeret para penanggung jawab peristiwa tersebut. Sebenarnya kalau kita perhatikan pada tahun 2019 ketika Prabowo kalah dalam pemilu, itu juga menyisakan PR yang besar. Karena pada saat itu terjadi kerusuhan di Bawaslu dan itu juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Ya akhirnya kasus ini bisa diredam dan ditutup dan tidak ada yang bertanggung jawab. Penanggung jawab utamanya tidak diseret ke pengadilan. Ini yang memprihatinkan ya. Meskipun demikian, kita tidak boleh pesimis bagaimana masa depan Indonesia. Tapi ya kita harus terima, karena ini adalah kondisi faktual yang kita hadapi sekarang ini. Di mana pada saat pemilu 2024, sebagian besar rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, tapi kita juga sebagai masyarakat sipil juga harus tetap kritis, mengkritisi setiap gerak pemerintahan Prabowo. Apakah dia benar-benar berpihak kepada rakyat atau hanya berpihak kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang saat selama ini melayani dirinya sehingga sampai dirinya menjadi presiden terpilih. Ya, orang-orang itu termasuk juga rejimnya Jokowi yang sebelumnya memang secara sadar dan terus terang mengendorse Prabowo. Meskipun pada saat debat presiden tahun 2019, Prabowo adalah misalnya lawan politik atau lawan dalam kontestasi pemilu presiden 2019. Saat itu Jokowi mengatakan bahwa dirinya adalah sosok yang tidak punya masa lalu. Jadi memang ironis kalau istilahnya dibandingkan dengan Prabowo yang punya persoalan yang cukup pelik sebenarnya, yang sampai saat ini juga belum terselesaikan secara hukum, secara final di pengadilan. Nah, kemudian juga soal wapresnya, yaitu Gibran. Gibran seperti kita ketahui adalah produk dari kegagalan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sesuatu yang tidak terpengaruh oleh kekuatan lain atau kekuatan di luar Mahkamah Konstitusi. Dan kita ketahui juga bahwa Gibran itu bisa menjadi presiden karena keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang meloloskan dirinya bisa menjadi calon wakil presiden dan ditetapkan oleh KPU secara resmi. Nah,
Dua hal inilah yang mungkin akan menjadi batu sandungan atau ganjalan pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah dia akan berhasil melewati masa-masa ini? Meskipun saat ini Prabowo juga sudah merangkul orang-orang atau korban-korban yang pernah menjadi korbannya pada tahun 98. Ya. Kemudian juga sekarang ini Prabowo juga sudah membentuk kabarnya itu membentuk sebuah kementerian baru, yaitu Kementerian HAM. Apakah tugas dari Kementerian HAM ini juga akan mencuci dosa-dosa Prabowo di masa lalu? Ya, kita juga belum tahu, tapi arah-arahnya bisa jadi seperti itu. Kemudian kemampuan Gibran sendiri, banyak orang meragukan, terutama kemampuan intelektualitasnya. Dari rekam jejaknya memang Gibran itu tidak pernah berkeringat untuk mencapai atau menduduki jabatan publik, misalkan menjadi wali kota, dulu juga dia bisa karena bantuan orang tuanya. Nah, demikian juga Prabowo itu menjadi presiden juga karena endorse dari Jokowi. Di sini kita yang dulunya menjadi pemilih Jokowi merasa terkhianati, karena dulu pada saat 2014, 2019 kita mendukung Jokowi karena saat itu ada Prabowo. Justru sekarang sebaliknya, Jokowi sendirilah yang mengendorse Prabowo menjadi presiden. Nah, makanya tidak heran sekarang yang dulu menjadi militan Jokowi, yang salah sadar yang secara idealis karena keberadaan Prabowo, sekarang rame-rame tidak mendukung Jokowi. Nah, tapi Jokowi ternyata juga punya cara untuk mengeliminasi seperti itu. Dengan menggunakan survei, dengan tingkat kepuasan yang kabarnya menjelang turunnya Jokowi ini surveinya sampai 80%. Ya, kita nggak tahu survei seperti apa itu. Ya, kabarnya survei-survei itu kan memang bisa direkayasa. Dan salah satu operatornya yang dulu juga adalah penggiat demokrasi juga, yaitu LSI yang dikomandoi oleh Denny J.A. Denny J.A. sempat dikenal pada tahun 90-an sebagai seorang aktivis pro-demokrasi yang berseberangan dengan rejim Soeharto. Tapi justru sekarang setelah di 20 tahun kemudian, hampir 25 tahun kemudian, Denny J.A. justru mendukung kembali kebangkitan Neo Orde Baru, di mana didukung oleh produk reformasi juga, yaitu Jokowi. Jokowi bisa dikatakan adalah produk pemimpin dari reformasi. Tapi sekarang sebaliknya, produk reformasi itu bersekutu dengan musuh gerakan reformasi pada tahun 98. Sekarang menjadi pertanyaan, mau dibawa kemana Indonesia kalau kondisinya seperti ini? Ya, apalagi Prabowo mengatakan bahwa dia akan melanjutkan program-program Jokowi. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah Jokowi itu meninggalkan bom waktu juga, di mana menyisakan utang yang sampai 8.000 triliun, kemudian juga mengeluarkan belait-belait atau peraturan-peraturan perpajakan yang sangat menjerat leher kelas menengah yang selama ini menjadi penopang ekonomi Indonesia. Mau seperti apa tahun 2025 nanti pada saat belait itu atau peraturan-peraturan itu istilahnya diberlakukan untuk umum, misalkan masalah perpajakan, masalah harga BBM, kemudian juga kenaikan harga-harga komoditas yang lain. Yang pastinya sekarang ini kondisi Indonesia sedang mengalami krisis yang cukup berat, di mana pengangguran itu semakin tinggi, bukannya semakin turun. Kalau kemarin Jokowi mengatakan dia sudah berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim, ternyata justru sebaliknya, kelompok kelas menengah sekarang banyak yang mengalami pengangguran. Nah, kan ini sebuah ironi gitu ya. Apakah Indonesia akan lebih baik dari pada tahun 2025 ke depan? Saya terus terang skeptis melihat kondisi sekarang Indonesia hari ini. Apalagi kita dipimpin oleh orang-orang yang punya persoalan di masa lalu dan tidak mempunyai rekam jejak keberhasilan mereka untuk memimpin suatu wilayah atau suatu daerah. Ya, semoga apa sedemikian bermanfaat.